Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau mengulas kembali materi yang telah kita pelajari pada semester 1 kemarin, yaitu tentang aksara Jawa. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya aksara Jawa, tetapi kita dalam bahasa Jawa bisa menyebutnya aksara Jawa. Nah, untuk mempermudah kalian memahami, Bu Maita di sini akan menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskannya. Yuk kita belajar bareng. Nah, aksara Jawa itu ada 20. Tentunya anak-anak dulu sudah mulai mengenal dan membaca sedikit suku kata menggunakan aksara Jawa. Di sini ada ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, bo, to, ngo. Itu adalah aksara Jawa yang kita kenal, yang telah kita pelajari pada semester lalu. Nah, kali ini kita akan mempelajari kembali, mengulas kembali ke-20 aksara Jawa ini. Kemudian kita juga punya sandangan. Ada beberapa sandangan. 1 sampai 5 itu adalah sandangan dalam aksara Jawa. Sedangkan 6 sampai 7, 6, 7, 8, 9 itu adalah sandangan Panyikekondo. Nah, apa sih maksudnya? Yuk kita pelajari kembali materi ini. Yang pertama adalah wulu. Ini kalau ada tanda garis bawah, itu Bu Maita ibaratkan di situ ada aksara Jawa, salah satu aksara Jawa. Sedangkan ini namanya adalah wulu, titik atas kecil, tapi ada lubangnya sedikit ya. Itu kita baca I. Contoh, di sini kita punya aksara Jawa banyak. Misalnya, kita ambil saja salah satu aksara yang ada di sini, misalnya ko. Karena vokalnya kan di situ a, k. Maka dari itu kita mau menulis menjadi ki. Biar jadi i, oleh karena itu kita kasih pasangan wulu. Contohnya seperti ini. Kita tulis ko. Nah, ini dibaca ko ya, k. Biar jadi i, kita kasih wulu. Ngasihnya adalah di atasnya sini, kecil. Tapi ada lubangnya kecil. Nah, sehingga kalau dibaca ini jadinya ki. Lanjut, nomor 2 adalah suku. Bentuknya seperti U, gandul, seperti ayunan di bawah. Karena di sini nanti ada aksara Jawa, dibacanya U. Contohnya apa? Sama atasnya saja ya. Misalnya saja ada aksara Jawa K. Nah, biar dia jadi ku, maka dari itu kita kasih suku. Nah, ini nyambung, penulisannya disambung. Gandul. Nah, ini dibaca ku. Lanjut, nomor 3, taling. Taling dan ini adalah pepet yang keempat. Taling dan pepet itu bedanya adalah bunyinya. Karena ada yang dibaca ada yang dibaca Yang mana? Cara menghafalnya, ini di sini pepet namanya. Pepet. Kalau pepet berarti berarti yang nomor 4 dibacanya
e. Contohnya, misalnya kita tulis lagi yang atasnya tadi ya, K. Dikasih pepet, ini dibacanya Kediri. Misalnya seperti itu. Kemudian yang taling, ini dibacanya E. Nah, perhatikan taling itu penulisannya ada di depan aksara Jawanya. Ini di sini E ya. Misalnya apa? K. Kalau kok K dikasih taling itu nanti bacanya jadinya K, bukan ke lagi. Kalau ke itu pakai tadi pepet, sedangkan kalau K itu pakai taling. Contohnya yang menggunakan E adalah DD, bukan dede tapi DD. Nah, kita tulis dulu aksara Jawa ini pas sandangannya, karena dia ditulis di depan. Tulis sandangannya dulu. Misalnya kita ambil aksara do ya. Nah, ini berarti ini dibacanya D. DD. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yang nomor 5. Taling tarung. Taling tarung itu penulisannya ada di awal dan di akhir satu aksara Jawa, sehingga dia dibacanya O. Contoh, kita ambil tadi K. Jangan lupa taling itu ada di depan. Talingnya di depan. Kita tulis K, lalu dikasih tarung seperti angka 2. Ini dibacanya ko. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke sandangan Panji Gekwondo nomor 6 sampai 9. Kita dulu sudah mempelajari ada layar, ada wiknyan, ada cecak, dan pangkon. Kita mulai dari layar, seperti layar, Sandangan Panji Gekwondo ini adalah sandangan yang digunakan untuk mematikan huruf paling akhir atau agar mati. Misalnya layar kan R-nya di belakang bukan lagi ra tetapi A-nya hilang. Kemudian wiknyan ini adalah H. Misalnya gajah, bukan lagi gajah H tapi kan gajah. Nah, itu gunanya sandangan Panji Gekwondo. Kita bahas satu-satu. Seperti yang tadi, kalau dia stripnya di depannya, berarti Panji Gekwondo itu ada di belakangnya, gitu ya. Contohnya, layar, kita menulis layar. Lo, yar, yo. Biar dia bunyi R, sini dikasih seret namanya layar. Ini bacanya layar. Nah, kemudian yang ke-7 adalah wiknyan. Bunyinya H. Misalnya kita tulis gajah. Kita tulis ya. Gajah. Ini go, ga, ini ja, h. Biar dia bunyinya H, berarti kasih wiknyan. Seperti angka 2 tapi ada panjangnya ke bawah. Ini H.
Kemudian yang ke-8 cecak, cecak. Nah, itu bunyinya adalah eng. Misalnya la yang ini la, ini ya, eng. Biar dia eng dikasih cecak, cecak. Nih di atas posisinya. Nah, ini bunyinya layang. Kemudian panyi kekuanda yang terakhir adalah pangkon. Nah, pangkon ini berfungsi untuk mematikan huruf yang ada selain di atasnya ini. Selain layar, ruknyan, cecak. Nah, itu kita menggunakan pangkon. Contohnya apa? Yuk kita cari. Apa ya kira-kira kata yang belakangnya tidak ada huruf patennya R, H, eng. Nah, apa? Nah, ibaratnya yang di sini saja. Kita cek ya, pangkon. Ini kan belakang sendiri N ya. N. Pangkon, bukan pangkona. Kita mau mematikan huruf vokalnya. Sedangkan untuk mematikan N, di sini kan tidak ada. Mana sih yang mati N? Ini cuma R, H, eng. Nah, oleh sebab itu kita gunakan pangkon. Coba kita tulis pangkon. Kita di bawah saja ya, nomor 9. Kita tulis pangkon. Pa. Biar berbunyi eng, jangan lupa tadi ada cecak. Nih. Berarti pa kasih cecak pang, kon, ko itu berarti kan huruf K, aksara Jawa K dikasih pasangan O, dikasih taling tarung depan sama belakangnya seperti angka 2. Ini pangko. Kita mau menulis pangkon. Yang kita tulis adalah pangkona dulu. No. Nah, ini bunyinya kita tulis dulu. Pang. Ini ko. Ini na. Nah, biar dia mati, A-nya hilang. Oleh sebab itu, kita kasih dia pangkon. Nih, seperti ini. Sehingga A-nya hilang. Jadilah katanya pangkon. Begitu. Kemudian kita lanjut yang nomor 10 dan nomor 11. Nah, ini adalah aksara pengganti. Ada yang namanya pocerek dan ngolelet. Apa itu pocerek dan ngolelet? Nah, perhatikan. Ini adalah aksara pa yang dikasih seperti hulet-hulet di tengahnya. Ini namanya pocerek. Sedangkan ngolelet ini adalah aksara ngo, nga, kemudian dikasih sandangan seperti ini di bawahnya. Itu namanya ngolelet. Dibacanya apa? Ayo anak-anak masih ingat tidak? Kalian masih ingat dalam menuliskan
reco. Dulu kita sudah pernah belajar menulis reco. Re. Pocerek itu dibacanya re. Cerek. Re. Misalnya kita menulis reco. Bukan ro dalam aksara Jawa yang kita gunakan, tapi reco karena dia punya re, maka kita pakai pocerek saja. Re, ini re, co, kita tulis co. Nah, dibaca reco. Sedangkan untuk yang ngolelet, kita nyatakan kembali. Lelet. Berarti apa ya kira-kira? Biar mudah, kita lelet. Ini, lelet. Bukan lagi pakai pepet, tetapi kalau kalian mau menulis le, itu kalian pakainya ngolelet. Contohnya adalah lengo. Kita tulis ngolelet, ini bunyinya le sama ngo. Nah, ini yang harus kalian ingat. Nah, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, boleh tanyakan ke Bu Maita. Kemudian untuk selanjutnya kita kerjakan soal-soal yang tersedia di buku. Semangat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.